mimpi. Ya, sedangkan beliau senang dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Kata guru saya, kalau minta jangan nanggung-nanggung. Kadang-kadang kita ini banyak dosa, pengennya cuma mimpi. Udah minta mimpi Rasul saja. Kalau kita begitu kan berarti bukan lihat yang memberi. Jadi kalau mau minta itu adabnya lihat yang memberi siapa. Lihat yang memberi siapa. Nah kita kan minta sama Allah, yang ngasih siapa? Allah. Nah Allah itu ngasih sesuai kemampuan yang minta atau sesuai kemampuan yang memberi? Kemampuan yang memberi. Makanya kalau mau minta sama Allah jangan pernah lihat dosa-dosa kita. Kalau kita minta sama Allah lihat dosa-dosa kita, nanti nggak jadi minta, nggak layak, nggak pantas, kagen dosa gitu kan ya. Akhirnya mundur, nggak jadi minta. Kalau minta sama Allah adabnya, Allah nggak ngasih syarat, ud'uni astajib lakum. Allah nggak bilang, hei yang taat minta sama aku kasih, yang maksiat jangan minta ya. Nah, saya nggak akan kasih, nggak ada. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, panggil aku, pasti aku jawab panggilan kalian. Dan itu sudah dipraktekkan sama iblis. Nah repotnya ini iblis yang kita tiru sombongnya. Ya, doanya tidak. Sombongnya yang jelek kita tiru. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada yang dilakukan iblis yang bukan sombong, yaitu berani minta sama Allah setelah dilaknat. Setelah iblis dilaknat, iblis itu berani loh minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Masya Allah, habis dilaknat minta panjang umur. Anzirni, tolong tunda. Panjangkan umur saya, jangan turunkan azab buat saya sekarang, jangan seksa saya di neraka sekarang. Ya saya paham saya bakal diseksa, tapi tolong ya Allah ditunda dulu sampai hari kebangkitan. Saya nggak mau masuk neraka sendiri, saya tak ajak teman. Sama Allah dikabulkan tuh permohonannya. Sekaligus sama Allah dijadikan sebagai alat untuk menguji hamba-hambanya. Udah kamu bisa goda kecuali hamba-hambaku yang mukhlasin, yang aku jadikan ikhlas. Insya Allah kita semua tercatat sebagai hamba-hamba yang mukhlasin. Amin Allahumma amin. Makanya saya tadi mintanya nggak nanggung-nanggung, nggak sekedar minta kumpul di akhirat, minta kumpul di dunia sama Nabi Muhammad SAW. Minta kumpul di dunia nggak nanggung-nanggung, nggak sekedar mimpi, tapi pengen bisa ketemu di luar mimpi. Begitulah dulu para ulama mengajarkan, kalau minta jangan nanggung. Janganlah meminta sesuai mampumu, karena Allah memberi sesuai mampunya. Kalau kita minta sesuai mampu kita, berarti kita meremehkan kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin saya bisa, gak mungkin saya bisa. Ya Allah akan bilang, yang ngasih kamu atau saya? Gara-gara kita ngomong gak mungkin, sama Allah gak dikasih. Kenapa? Meremehkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kabul, amin. Dan tadi saya didoakan banyak, mudah-mudahan yang mendoakan dapat lebih banyak daripada yang didoakan, amin. Yes, itu jawaban paling pendek, nah, tapi mencakup semuanya. Habib Muhammad bin Anis ini Habib yang sumeringah. Jadi kalau jenengan sumpek pandang wajah beliau, hilang sumpeknya. Praktekno gak percaya. Jadi kalau yang sumpek-sumpek silahkan lihat wajahnya Habib Muhammad bin Anis, jangan lihat wajah saya. Ya, lihat wajah beliau, insya Allah sumpeknya hilang. Karena sumringah, senyumnya itu lain daripada yang lain ya. Ini judulnya majelis rayu merayu. Ketika dua kekasih bertemu, tiada kata seindah rayuan di antara mereka. Kan gitu ya, asyik. Udah lama Bib gak gini Bib. Ya, saya biasanya online. Saya itu offline hanya mau di MRBJ, di Bintaro Jaya sana. Selain itu saya nggak pernah mau diundang offline, kemanapun nggak mau. Saya judulnya ini nggak datang pengajian, enggak. Hadir nemui Habib Muhammad bin Anis, kebetulan beliau lagi di majelis, dan majelisnya mau maulid. Jadi ya wes alhamdulillah, niat ketemu cucu Nabi bersama teman-temannya, udah gitu aja. Nah,
terus dipaksa suruh ceramah. Saya tadi kesini naik motor biar cepat, dijemput saya nggak mau. Beliau, saya jemput Bib, nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak tahu saya nanti akan ada di mana. Saya masih keliling-keliling gitu ya. Karena tadi dari Batu terus ke Malang. Di Malang saya mau ada di mana saya juga belum paham enaknya. Karena saya ngajar online, cari lokasi yang kira-kira kalau buat ngajol ngaji online. Kalau orang-orang kan bilang kajol ya. Saya mau beda dengan yang ada. Yang lain kajol kajian online. Oh saya ini Jawa nih yo ngaji online, ngajol. Nah, istilah baru kan? Iya, ngajol. Saya banyak ngajar online, jadinya cari tempat yang kira-kira enak buat ngajar online. Dan sekarang pun saya lagi ngajar online. Nih teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih sama Habib Muhammad bin Anis dan kawan-kawannya yang udah menyediakan majelis ini untuk saya dan Anda di malam hari ini. Jazakumullah khairan. Terus saya mau ceramah apa? Sambil naik motor. Jalan pintas, ya nyeberangi rel, nyeberangi segoro, sungai di belakang itu kan ya lewat lah, belakang jembatan ya begitu gitu kan ya. Terus nyampe di sini, mau ceramah apa? Kebetulan tadi saya ketemu sepupu saya yang udah nggak ketemu bertahun-tahun di depan sana. Nah itulah yang mengilhami apa yang akan saya sampaikan. Mengutip kalimat dari Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innallaha khaba'a thalatan fi thalath." Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Saya yakin semua sudah pernah dengar kalimat mulia ini karena diucapkan oleh cucu Nabi yang mulia, As-Sajjad, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Innallaha khaba'a thalatan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahkiru min ta'atihi syai'a fala alla ridahu fih. Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu jangan pernah meremehkan ketaatan kepada Allah, bentuknya seperti apapun, sekecil apapun ya, bentuknya seperti apapun, jangan pernah diremehkan. Bisa jadi justru saat itulah kamu diridhoi Allah Ta'ala ya. Contohnya Imam Ghazali rahimahullah ngarang kitab Ihya Ulumuddin ya, dan ngarang kitab-kitab yang lain, itu semua taat. Ibadahnya Imam Ghazali luar biasa. Tapi ternyata setelah beliau meninggal dunia ditanya, apa yang paling menyelamatkanmu di akhirat sana? Jawabannya laler ya, lalat yang minum tinta ketika saya nulis. Ketika saya nulis, tintanya mampir ke pena saya yang ada di tempat tinta. Terus saat itu saya mau angkat pena saya, khawatir lalatnya terbang. Saya lihat lalatnya lagi minum, kesian, biar puas minumnya. Setelah dia puas minum, dia terbang, baru saya melanjutkan nulis. Gara-gara yang satu itu, Allah ampuni semua kesalahan saya dan Allah muliakan saya semulia-mulianya. Bukan berarti amalan Imam Ghazali yang lain gak manfaat, semuanya manfaat. Tapi yang satu ini kan dipandang remeh gitu ya, dipandang remeh, dibanding tahajud, ya, dibanding baca Al-Quran yang khatam mungkin ribuan kali, dibanding mungkin istighfar yang jutaan kali, atau sholawat setiap hari puluhan ribu kali, mungkin yang begini dipandang remeh. Ternyata ridhahu fih, di situ letak Allah meridhoi kita. Makanya jangan pernah meremehkan amal kita atau amal orang lain, sekecil apapun. Misal ada teman kita kok gak pernah pengajian MR, gak pernah ikut MR, gak pernah. Ternyata ketika ikut MR tuh gak pernah ikut baca maulid, gak pernah masuk di dalam. Sebetulnya dia bisa masuk di dalam, tapi dia nunggu parkir dan gak pernah ikut online. Jadi parkir juga gak ngaji, dah parkir tok gitu ya. Jangan kita kemudian meremehkan. Kamu di MR sebetulnya parkir sambil dengarkan kajian kan bisa, tapi kamu coba parkir tok itu, wah nggak manfaat kamu parkir, sayang buat kamu. Jangan remehkan. Bisa jadi yang parkir itu dapat ridho lebih banyak dari kita yang di sini. Bisa jadi lebih ikhlas, gak ngerti kita. Makanya setiap orang udah berbuat baik, hargai. Dirimu bisa berbuat baik, hargai, syukuri. Orang lain bisa berbuat baik, hargai, syukuri.
insya Allah nanti ridhonya Allah akan turun. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa qaba'a sakhtahu fi ma'siyatih fala tahkiru min ma'siyati syai'a fala'alla sakhtahu fih. Allah menyembunyikan sakhtahu atau sukhtahu di dalam kemaksiatan kepada Allah. Murkanya Allah, marahnya Allah, Allah sembunyikan dalam kemaksiatan. Karena itu jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi maksiat yang kita pandang kecil itu saat itu Allah lagi marah gitu. Allah lagi marah. Sehingga naudzubillah min dzalik, celaka kita karena mendapat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membanding-bandingkan dosa. Dosa kecil. Oh, itu dosa besar. Oh, ini dosa kecil. Cuma lihat cewek dosa kecil, bukan dosa besar, dosa kecil. Jangan kamu anggap itu dosa kecil. Setiap kesalahan kepada Allah adalah besar. Berani sama Allah berarti besar. Ulama membagi dosa besar dan dosa kecil itu hanya untuk menenteramkan jiwa kita. Yang kecil-kecil itu insya Allah udah dimaafkan. Dengan kamu sholat 5 waktu insya Allah udah dimaafkan. Tapi bukan ngajarin kita berani sama Allah. Kalau dosa kecil gak apa-apa, lakuin aja. Kurang ajar bener ini. Gak ada ajaran seperti itu. Semua maksiat harus dihindari, terutama upaya meremehkan dosa kecil harus disingkirkan. Siapa tahu dalam kemaksiatan kita yang kecil, di situ Allah murka. Dan nasihat ini cocok buat orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Kenapa? Mungkin ahli ibadah, ahli ilmu kita-kita ini, yang ahli majelis merasa, oh alhamdulillah saya zina enggak, oh saya mencuri enggak, saya mabuk enggak, oh saya aman-aman saja, oh saya paling cuma lihat cewek, yang cewek paling lihat cowok, wah paling cuman gitu-gitu, beres dosa-dosa kita selesai. Ini bahaya ini. Bisa jadi kamu ketika melihat perempuan yang haram tadi, Allah lagi murka sama kamu lebih daripada murkanya sama wanita lagi zina. Naudzubillah min dzalik. Ngeri. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Nah, yang terakhir ini, karena waktu terbatas. Terima kasih kepada Corona yang membuat kajian menjadi singkat. Iya kan ya? Terima kasih kepada Corona yang membuat kajian online begitu dinikmati ya. Sehingga banyak membantu para ustadz untuk berdakwah, tidak harus mengetuk rumah satu-satu dan masyarakat tidak harus keluar dari rumahnya masing-masing, sehingga pengajian itu bisa dilakukan lebih banyak setiap hari, setiap saat lewat handphone masing-masing. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, wa qaba'a wilayatahu fi khalqih. Allah menyembunyikan derajat kewalian itu, wali-wali Allah disembunyikan di tengah-tengah makhluknya Allah. Karena itu, fala tahkiru min ibadihi ahadan. Jangan sekali-kali meremehkan hamba Allah, karena bisa jadi yang kamu remehkan itu adalah wali Allah, orang yang dipilih sebagai wali Allah. Nah, ini yang mengilhami saya. Ini jangan-jangan walinya ada yang di belakang. Jangan-jangan walinya yang nabuh rebana. Nah, jangan-jangan walinya yang nata mic, yang angkat podium ini. Kamu jangan kemudian memuliakan saya, lihat yang angkat mic, angkat podium, kamu anggap Allah bagian angkat-angkat podium. Walinya DEB. Kalau walinya dia bagaimana? Mungkin walinya yang lagi bagian mau WC, itu walinya. Kita nggak ngerti. Wali Allah itu Allah sembunyikan di tengah-tengah hambanya. Allah akan menyembunyikan wali-walinya yang khusus. Kalau yang kelihatan itu kurang khusus. Coba lagi lain. Coba. Ya kalau bahasa Jawanya diler. Ada wali yang diler. Paham ya? Semua orang boleh kenal. Wali. Itu rahmat untuk hamba-hamba Allah. Rahmat untuk hamba-hamba Allah. Biar mendekat para wali, biar dapat barokahnya, biar dapat rahmatnya Allah di situ, dapat syafaatnya. Itu rahmat dari Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada wali yang Allah sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kekasihnya Allah khusus. Gak boleh setiap orang lihat, gak boleh setiap orang tahu, disembunyikan khusus. Bisa jadi yang khusus ini pangkatnya di bawah yang umum. Yang umum bisa jadi pangkatnya lebih tinggi, seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir alaihissalam sama Allah disembunyikan. Nabi Musa mau carinya pun dibuat susah. Suruh jalan kaki sampai ketemu pertemuan dua laut. Nah, pertemuan dua laut itu di mana alamatnya pakai ikan yang udah digoreng. Kalau ikannya hidup lagi ya di situ, kan susah aja. Nggak mudah.
untuk mendapatkannya. Nabi yang pangkatnya tinggi, Rasul yang pangkatnya tinggi, disuruh cari Nabi yang pangkatnya di bawahnya. Kenapa? Karena Nabi yang satu itu kekasih Allah, punya keistimewaan tersendiri yang gak dimiliki Nabi yang lain. Di tengah-tengah Anda ini yakin ada wali-wali Allah. Mulai batin, ojo-ojo aku yo. Iya gitu loh mentalnya, semangatnya gitu. Kelihatannya saya itu wali Allahnya, kelihatannya saya. Karena Habib Ali Al-Habsyi Sahibil Maulid Simtudurar mengatakan, "Ittaqid, yakinilah kalau kamu bagian dari wali Allah. Minta sama Allah, ya Allah jadikan aku walimu," gitu. Pede aja, insya Allah saya wali Allah. Husnudzonnya kita sama Allah segede itu. Ya nanti insya Allah jadi betul, walaupun sekarang wali murid ya. Wali nikah belum, masih muda-muda gitu ya. Ya ini siap dinikah tapi bukan wali nikah. Nah, ini tiga hal ini. Taat itu ada ridho, maksiat ada murka, di hamba-hamba Allah ada kekasih-kekasih Allah. Akhirnya menimbulkan sikap apa? Kita husnudzon kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya, akan menyayangi semua umatnya Rasulullah SAW. Husnudzon. Tapi husnudzon ini pakai ilmu loh ya. Jangan lihat orang mabuk terus husnudzon. Insya Allah wali. Gak begitu. Lihat orang, lihat orang zina. Orang zina di alun-alun, lihat orang zina. Bukan terduga zina ya. Lihat orang zina. Ini wali Allah ini. Gak seperti itu. Kemudian gak dinasehati. Ya kemudian gak amar ma'ruf nahi mungkar, salah. Husnudzonnya, kalau lihat orang maksiat, husnudzonnya adalah insya Allah ini calon-calon wali. Ya calon-calon wali, insya Allah dia pangkatnya lebih tinggi dari saya, insya Allah. Tapi ya dia punya kesalahan yang saya harus nasihati, harus nasihatin. Jadi nasihat itu baik wali nggak wali wajib terima nasihat. Wali nggak terima nasihat batal kewaliannya. Jadi kamu kalau lihat kok ada Habib dinasehatin nggak mau, kewaliannya batal. Lihat ada satu guru dinasihatin nggak mau, kewaliannya batal. Kenapa? Gak ada wali Allah sombong, gak ada. Al-kibru badrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kibir, kata Nabi Muhammad SAW, adalah tidak mau menerima nasihat yang benar dari orang lain. Dinasihatin orang lain benar, nggak mau terima. Gara-gara yang nasihatin levelnya di bawahnya, yang nasihatin orang yang nggak dia sukain, yang nasihatin musuhnya, yang nasihatin orangnya nyebelin, yang nggak mau terima. Nggak benar omongannya, yang benar omongan saya. Padahal omongannya benar. Saat itulah batal kewaliannya, karena Allah nggak akan mengangkat seorang wali dari orang yang punya hati sombong. Syarat utama untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala, baik di jannah maupun surga di dunia maupun jannatul ma'rifah di hati, tidak ada rasa sombong dalam hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Hadis ini punya banyak makna, di antara takwilnya ya. Di antara takwilnya termasuk la yadkhul jannatal ma'rifah. Enggak akan masuk surga ma'rifah orang yang hatinya ada sombong. Enggak bisa. Syaratnya harus tawadhu dan tawadhu dan tawadhu, merendahkan diri terus serendah-rendahnya. Nanti akan dibuka oleh Allah Ta'ala surga-surga di dunia ini sebelum surga yang paling nyata di akhirat. Akhiron, gak akhir-akhir ini ya. 19 menit baik sudah nih. Tambah sedikit boleh ya. Nah, terus Pak RT boleh ya Pak RT ya. Insyaallah boleh ya, aman. Kata Habib Muhammad bin Anis, kata Pak RT boleh ya. Tambah 1 menit lagi Bu, boleh. 1 menit waktu akhirat insyaallah. Ya, al-yawm inda rabbik, satu hari di Tuhanmu, ka'afisanatin lima ta'udun. Ya, silahkan dihitung sendiri kalkulatornya. Nah, Habib Ali Al-Habsyi Sahibil Maulid Simtudurar pernah satu hari keluar dari rumah, pergi ke pasar. Ya, ini wali itu juga pergi ke pasar. Kalau zaman sekarang ke mall. Nah, jadi kamu kalau ketemu Habib ke mall jangan bilang kelihatannya bukan wali ini. Habib kok ke mall? Ketemu kiai ke mall, kelihatannya bukan wali nih, kiai kok ke mall. Mall itu kan pasar. Just pasar gitu ya. Jangan terlampau mendewa-dewakan mall. Mall is pasar. Kok terlampau dibet mall? Wow, mall. Mall itu pasar ya. Pergi ke pasar. Cuman ada pasar tradisional, ada pasar modern. Masing-masing punya kepentingan sendiri dan kesenangan sendiri. Nah ini pasar Sewun, ke pasar Sewun.
Nah, waktu masuk pasar Sewon itu ada penjual ikan asin. Jadi kalau sekarang ini di sini apa ya? Ikan P gitu ya. Ikan P, iwak P, teri gitu kan ya. Kemudian salmon, enggak, salmon terlampau mewah. Adiknya salmon itu apa? Hah? Yang biasa buat enggak apa? Tongkol. Bahasa modernnya tongkol apa? Tuna, ya, kerennya tuna. Tuna kan produk mirip sama salmon, mirip. Rasanya juga punya keenakan sendiri. Cuman nasabnya salmon lebih tinggi daripada tuna. Makanya di meja makan yang besar-besar itu yang digelar adalah salmon. Kalau untuk santri cukup tuna. Ya, tuna itu kalau kita hari Jumat dulu makan tuna, masya Allah di pondok, nikmatnya luar biasa. Itu saya waktu di pondok kalau udah keluar tuna, salmon. Rasa salmon. Nah, masuk ini di pasar ada orang jual tadi itu ikan asin dan segalanya. Cuman Habib Ali Habsyi Sabil Maulid radhiyallahu anhu saat itu kaget. Lah kok salmon aromanya aroma gaharu. Harum. Kok enggak aroma salmon ya? Enggak aroma tuna, enggak aroma teri, enggak aroma iwak pe, enggak aroma ikan asin. Kok aromanya harumnya luar biasa. Enggak mungkin hidung saya salah, hidungnya Habib Ali Habsyi, hidung wali. Kalau hidung kamu, hidung corona. Enggak ngambu apa-apa gitu ya. Rasulullah datang ya enggak ngambu apa-apa. Rasulullah hadir enggak nyium apa-apa. Bahkan enggak lihat, ya ruh mudul ayan, kata Habib Ali, sing motone beleken gitu ya. Yang matanya beleken, bukan Rasul enggak hadir, Rasulnya hadir, kamunya enggak lihat kan gitu. Kitanya enggak lihat, Rasulnya hadir, kamunya enggak mencium aromanya. Kenapa? Saking welek irnya awake dhewe. Saking jeleknya hidung kita. Jangan salahkan itu apa namanya obat yang untuk pel namanya apa? Wipol dan kawan-kawannya itu loh. Itu orang-orang yang kena gejala corona kan penciumannya hilang. Ngeceknya kan dikasih Wipol dan kawan-kawannya. Gak mampu itu katanya itu ya. Gak mampu. Padahal itu kan aromanya luar biasa. Jangan bilang ini Wipol dan kawan palsu. Gak palsu. Irungmu bermasalah. Hidungmu bermasalah. Hidungnya Habib Ali Al-Habsyi Sabil Maulid Simtudur, hidungnya wali. Penciumannya lain. Walaupun ketemu penjual ikan asin yang dicium aroma kewaliannya. Harum ini. Kok tidak ada aroma ikan asin? Nah, yang penjual ikan asin juga paham. Anak saya ngambu-ngambu aku ini. Ada yang mengendus-endus saya, ada yang mencium-cium aroma saya ini. Begitu Habib Ali Habsyi mendekat, radhiyallahu anhu mendekat, penjual ikan asinnya langsung ngomong, jangan buka rahasia saya. Tak rampung no dodolanku sih. Saya selesaikan jualan saya dulu, nanti kita ngobrol di dalam rumah. Masya Allah, wali ketemu wali. Asik ya? Tenang dulu, jangan buka rahasia. Ini wali yang disembunyikan di kota Sewon. Sewon itu di zaman Habib Ali Habsyi kotanya para wali sampai sekarang. Kotanya para wali. Lah kok Habib Ali Habsyi sampai dari rumahnya tidak bisa mengendus kewaliannya wali yang satu ini. Sama Allah kalau disembunyikan luar biasa sampai Habib Ali enggak tahu ada wali besar di pasar. Memang begitu rahmatnya Allah Ta'ala. Ini yang cerita Habib Ali sendiri. Jadi ada wali-wali yang disembunyikan. Selesai rampung jualan, diajak masuk ke dalam, Habib Ali ditanyain sama wali tadi, mau ngobrol bab apa? Bab Allah atau bab Nabi Muhammad? Allahumma sholli alaihi. Nah, coba kalau kita mau ngobrol bab apa? Nikah satu atau nikah dua kan gitu. Kalau kita kan hawa nafsu dok, isinya nafsu. Ini lain, wali ketemu wali. Mau ngobrol bab tentang Allah atau tentang kekasih Allah bagi dia Muhammad SAW? Jawabannya Habib Ali Habsyi, kita mau ngobrolkan Allah tapi lewat pintunya, lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi lewat Rasulullah dulu baru ngobrolkan Allah. Kata Habib Ali Habsyi, dia menjelaskan suatu ilmu yang saya belum pernah dengar. Ilmu tentang ma'rifah, kasyaf, ilmu tingkat pol gitu ya, ilmu langit yang pol, yang saya belum pernah dengar. Padahal Habib Ali Habsyi ini muridnya Habib Abu Bakar Al-Attas yang ilmunya luar biasa. Ketemu ulama-ulama besar, ngomong saya nggak pernah dengar ilmu yang seperti ini. Disembunyikan sama Allah. Wali Allah di tengah pasar. Makanya aku nang pasar jauh suudzon. Itu di mall itu saya ketemu banyak wali di mall. Oh, ya bisa, kok bisa Habib? Iya.
Saya masuk mall baru duduk makan, tiba-tiba datang pelayannya mengatakan, Habib boleh minta foto? Oh, tengah mall kok minta foto. Saya tanya, kamu siapa? Saya lulusan dari pondok pesantren ini. Loh, Masya Allah, wali ini yang masak itu. Lulusan pondok, ada yang saya pernah ketemu lulusan dari Palerboyo pernah, lulusan Sidogiri pernah. Karena santri itu kan kerja apapun yang penting halal. Jadi ingat di Hadramut, di Kota Tarim, di Sewon, yang di pasar itu, yang jualan itu hatam kitab-kitab fikih yang besar-besar. Ngobrolnya ngobrol ilmu. Jadi ojo mbok remehno. Di mall-mallmu, di pasar-pasar itu, insya Allah banyak wali. Tapi ojo mbok niati. Kalau gitu malam minggu nge-mall deh. Wah, ngapain? Malam minggu, malam Senin nge-mall, cari wali Allah di sana. Saya kasih tahu, lebih banyak wali Allah yang di masjid daripada di pasar. Maka lebih seringlah ke masjid daripada ke mall. Jangan salah menafsirkan pengajian malam hari ini. Terakhir. Santai-santai. Beb, nanti anak izin langsung jalan naik motor. Nanti kalau kita pengen ketemu lebih lanjut, WA. Iya. Saya akan tunjukkan tempat persembunyian saya kepadamu. Siapa tahu engkau punya waktu untuk berdua sekamar denganku. Jadi mahal ya, Habib Muhammad bin Ali kan mahal ya. Allahumma sholli alaihi. Akhiran, boleh ya? Akhiran tapi bukan terakhir. Ya, jangan lupa tetap terus ikuti channel Habib Novel Alaidrus. Ya, biar dapat update kajian-kajian. Nanti dilihat saja di sana ya, insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ini yang live bareng baru 805 Habib. Belum banyak. Ini kalau lebih lama lebih nambah lagi nanti. Nah biasanya setelah kajian ditonton sampai puluhan ribu biasanya. Terus dipotong sama teman-teman, yang potongannya itu yang nonton ratusan ribu. Jadi saya kalah tenar sama channel-channel yang lain. Kalau channel lain tuh yang penontonnya saya lihat, Masya Allah ditonton 500 ribu, tak kira channel saya, channel orang lain. Alhamdulillah, itu namanya simbiosis mutualisme. Kerjasama antara individu yang saling menguntungkan. Itu berkat ini tidak tahu nih. Berapa banyak nanti orang yang akhirnya mencari wali-wali yang tersembunyi. Berapa banyak insya Allah orang yang jadi takut maksiat, terutama kita sendiri, ya kita sendiri. Dan semakin semangat untuk taat. Isoku iki kok, isoku ngepel masjid. Jangan khawatir. Zaman Nabi itu ada perempuan yang ngepel masjid. Ya kan kelihatannya biasa, tidak seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, enggak seperti Sayyidina Ali, enggak seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Ini wanita nenek-nenek ngepel masjid. Sampai sekarang saya belum ketemu yang mengikuti jejaknya ini. Ini banyak ibu-ibu RT RW itu kan ya punya perkumpulan ibu-ibu, tapi belum niru idenya ibu yang satu ini untuk buat tim yang bersihkan masjid. Nenek ini bersihkan masjid, meninggal dunia. Malam meninggal, dimakamkan. Pagi Nabi nanya, yang biasanya ngepel ini kok nggak ada kemana? Wafat semalam ya Rasulullah. Loh kok saya nggak dikasih tahu? Ya udah kami senggarakan jenazahnya, kami makamkan. Kami nggak ingin merepotkan Nabi Muhammad SAW. Ya nggak ingin merepotkan Rasulullah SAW. Maka Rasul nanya, makamnya di mana? Tunjukkan makamnya di mana. Rasul nggak cukup angkat tangan, ya Allah, aku ridho sama dia, cintai dia, ampuni dia. Enggak, dari dalam masjid Nabi yang doakan luar biasa. Tapi Nabi cari makamnya di mana? Disamperin oleh Nabi Muhammad SAW dan disolatkan hadir. Disolatkan hadir, satu didoakan. Pangkatnya apa? Ngepel masjidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu punya amal apapun, ojo minder. Amal, amal saja. Seperti itu pelayan di pondoknya Habib Umar bin Hafid. Dulu ada yang meninggal. Malamnya temannya mimpi. Lihat temennya yang pelayan bagian ngepel, cuci-cuci masak ini yang meninggal itu pakai pakaian jubah-jubah, pakaiannya Habib-Habib. Jadi dia nanya, oh kamu kok pakaiannya jadi pembesar begini, bukan pakaiannya pelayan? Dijawab, alhamdulillah Allah muliakan saya. Gimana alam kubur gimana? Dah kamu tetap jadi pelayannya di pondok ini ya. Karena waktu saya meninggal dunia sampai sekarang saya belum ketemu malaikat mungkar nakir. Loh kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, ruhnya guru-guru yang ngajar di pondok ini dan ruhnya kakek-kakeknya guru-guru yang ngajar di pondok ini dan kakek-kakeknya santri-santri yang di pondok ini, yang mana kakek-kakeknya itu adalah ulama-ulama besar, semuanya datang nyambut saya, kemudian gandeng saya, ayo kami antarkan kamu ke tempatmu di alam kubur. Malaikatnya dikasih tahu, yang satu ini jangan ditanya. Masya Allah. Pelayan.
Oh itu pelayannya begitulah, kira-kira pemimpinnya seperti apa? Kalau pelayannya begitulah, kira-kira Habib Umarnya seperti apa? Gitu loh ya. Paham oh? Gak paham ya kebangetan. Ya, akhiran, gak akhir ini ya. Jangan lupa 5M, pakai masker ya, jaga jarak, bagus jaga jarak nih saya lihat jaga jarak cukup terkendali, Masya Allah. Saya yakin nih prokes di sini jalan dengan bagus ya pemirsa, di sini prokes jalan dengan sangat bagus sudah. Jaga jarak terkendali, alhamdulillah ya. Kemudian jamaah juga pakai masker ya, walaupun pas sumuk diturunkan, itu kan ya. Alhamdulillah. Kemudian dia, alhamdulillah nggak sekedar cuci tangan. Oh di sini wudhu, ada yang mandi wajib juga ada tadi. Sudah di atasnya prokes ya, bukan cuci tangan sampai wudhu. Alhamdulillah itu lanjutkan. Saya kan juga pakai masker ya. Ya kemana-mana pakai masker ya. Dipakai saat memang diperintahkan untuk pakai, dilepas ketika harus dilepas. Gitu aja kok repot. Oh peraturannya mudah, oh tinggal dijalani. Oh gitu aja kok repot. Ngono kok angel. Simple. Kok ketawa kenapa? Lucu ya? Kan saya hanya mengungkap fakta, betul kan ya? Kan jaga jarak, bener kan? Iya, emang kamu mau berpelukan? Tak boleh. Oh, tadi saya naik motor aja, ada truk di depan saya itu tulisannya hati-hati jaga jarak loh. Truk aja minta jaga jarak, sesama truk sama mobil nggak boleh senggolan, harus jaga jarak. Maka dalam kehidupan ini jaga jarak bagian dari keniscayaan. Penjelasannya panjang lektor. Jangan sekarang. Tema berikutnya insya Allah. Akhiran, terakhir. Afwan Bib, Allah. Setengah menit dah nyampe, 5 detik. Intinya, ini kalimat hikmah di malam hari ini. Jangan pernah minta dicintai, tapi jadilah orang yang pandai mencintai. Ya, jangan pernah minta dicintai, tapi jadilah orang yang pandai mencintai. Jangan takut untuk dicaci, tapi jangan pernah mencaci. Jangan takut untuk dicaci, tapi jangan pernah mencaci. Jangan khawatir ketika dibenci, tapi jangan jadi pembenci. Jika ada orang yang membencimu, hak setiap orang untuk mencintai atau membenci, tapi kewajibanmu adalah untuk mencintai semua pembenci. Bisa apa enggak? Oh, ini kata-kata hikmah kok. Oh iya hikmah. Wangel. Contoh kasus, gak usah orang lain. Kamu sebagai suami mencintai istrimu, cari nafkah untuk istrimu. Terus dipaidu, dicaci, dimaki, dihina sama istrimu. Laki-laki nggak beres, cari duit nggak bisa. Padahal kamu pagi, siang, sore, malam cari duit. Lorati gak? Lorati gak? Ya, baru istrinya aja mau dimakan, apalagi orang lain. Maka kita belajar. Ya, yang membenci silahkan membenci, tapi aku akan kuberikan cintaku untukmu. Terus mesti setannya mumet. Ini kok gak iso, kok gak iso kenapa? Udah ini memang modelnya lain nih. Nah itulah majelis Rasulullah SAW. Selalu menebar kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, menjalin persaudaraan, dan kita lihat Habibnya untuk MR Malang Raya ini, Masya Allah. Dah, cuma satu kata, Masya Allah. Biar gak kena ain, biar gak kena mata. Ganteng, Masya Allah. Pinter, Masya Allah.